Selamat siang Sobat Suhu. Selamat bergabung di webinar Suhu pada yang menuju sore hari ini. Selamat bergabung teman-teman, selamat join di webinar Suhu ya teman-teman semua. Wah, langsung rame banget nih. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah selalu stay tune ya di event-event Suhu setiap bulannya. Dan hari ini kita bakalan ada materi menarik nih teman-teman seputar IT infrastructure ya. Nah, teman-teman semuanya, sambil menunggu yang lain join, boleh dong diramein dulu kolom chatnya ya, teman-teman. Kira-kira teman-teman saat ini domisilinya lagi di mana nih? Dan aktivitasnya lagi ngapain nih? Sepertinya banyak yang kerja juga ya, karena kita webinarnya ada di prime time, waktu-waktu jam kerja. Seperti itu boleh ya, teman-teman. Kolom chatnya silakan diramein ya, teman-teman semua. Dari Yogyakarta, halo Kak Edi, Bangka Belitung, Lampung. Wow, Bogor, Cikarang, halo, salam kenal semuanya dari Bogor, banyak banget nih, Semarang, Tangerang, Tebet, Banjarmasin. Wah, senang banget Minhu kali ini dibersamai bersama Sobat Suhu dari Sabang sampai Merauke ya, teman-teman sepertinya. Dari Kabupaten Malang, Jakarta, Rancaikek. Oke, dari Malang, wah banyak banget ya, dari Jatim, Jabar. Ada yang luar Pulau Jawa? Dari tadi sepertinya kebanyakan masih di Jawa nih, Sobat Suku yang hadir di sini. Makassar hadir, halo dari Makassar, ujung barat. Halo, salam kenal semuanya. Selamat bergabung di webinar Suhu ya, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, izin ya, sebelum kita lanjut ke sesi paparan, izin saya memperkenalkan diri dulu kali ya. Perkenalkan, saya Ruswanti, selaku moderator yang akan membersamai teman-teman selama webinar 1,5 jam ke depan. Dan kali ini juga kita sudah dihadiri nih oleh narasumber kita hari ini, yaitu Mas Garis. Kita sapa dulu kali ya Mas Garisnya. Selamat siang, Mas Garis. Ya, selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya, Mas Garis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sebenarnya Mas Garis juga semangat dan juga sudah antusias untuk membersamai teman-teman di webinar sore hari ini. Salam kenal semua yang baru hadir dari Bogor, dari Sabang sampai Merauke yang hadir di event Suhu ya teman-teman. Nah, sebelum kita memulai presentasi materi yang akan disampaikan oleh Mas Garis, dari saya ada sedikit presentasi perkenalan nih mengenai Suhu. Sepertinya juga teman-teman yang hadir di sini baru pertama kali join di event Suhu. Jadi biar kita semakin dekat, kita kenalan dulu ya teman-teman. Izin dari saya mau share screen untuk presentasi perkenalan singkat mengenai suhu. Oke, teman-teman semuanya. Slide PPT-nya sudah terlihat ya teman-teman. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Selamat join di webinar Strategic IT Infrastructure Implementation Planning bersama Suhu. Untuk webinar outline hari ini, yang pertama kita ada material presentation yang nanti akan dibawakan oleh Mas Garis selaku narasumber. Kemudian nanti kita ada informasi kuis. Dan informasi kuis ini seperti webinar-webinar kami sebelumnya. Setiap webinar kami pasti ada kuis ya, kuis berhadiah merchandise menarik bagi pemenang yang beruntung yang mengikuti kuis di Suhu seperti itu. Jadi silakan teman-teman nanti join kuisnya, informasi link kuis nanti akan kami share di kolom chat Zoom ya teman-teman semua. Dan kemudian nanti juga ada sesi Q&A. Nah, sesi Q&A nanti silakan teman-teman yang mau bertanya ke narasumber, ke Mas Garis, boleh banget ya ditanyakan seputar materi ini. Kemudian boleh juga teman-teman take note apa aja yang sekiranya masih belum jelas, masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di sesi Q&A. Nah, kemudian kita juga ada sertifikat ya teman-teman, buat teman-teman yang menunggu untuk bisa mendapatkan sertifikat, stay tune terus, jangan live dulu, ikutin sampai akhir webinar ini karena informasi sertifikat hanya di-share di kolom chat Zoom pada webinar hari ini. Dan maksimal untuk pengisian sertifikat dan juga kuis, kami tunggu malam ini ya teman-teman pukul 24.00 WIB. Nah, siapa sih pembicara kita hari ini? Pembicara kita hari ini yaitu Mas Garis Narendra, atau yang biasa disapa Mas Garis, merupakan IT Infra Project Planner dari Suhu. Buat teman-teman yang pengen kenal lebih jauh siapa sebenarnya Mas Garis, nanti Mas Garis juga akan memperkenalkan dirinya sendiri ya selama paparan materi. Dan buat teman-teman
yang sudah sangat antusias nih mau belajar tentang IT infrastructure, jadi boleh banget nanti ditanyakan apapun yang ingin teman-teman tanyakan, langsung di drop kita ya di kolom chat ya teman-teman. Nah, untuk sekilas perkenalan mengenai suhu atau suhu profesional training and consulting atau yang biasa disebut juga PT Kata Suhu kita, kami merupakan perusahaan penyedia layanan jasa, solusi, dan juga produk inovasi di bidang teknologi informasi yang berkantor pusat di Yogyakarta dan memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta. Kemudian kami berpengalaman kurang lebih 6 tahun dengan 650 klien B2B dan juga B2G di seluruh Indonesia. Kami tentu saja berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam mengembangkan dan juga memberikan layanan dengan berfokus pada hasil dan juga kepuasan pelanggan. Nah, untuk sekilas profil kantor kami, di sini untuk head office kami ada di Yogyakarta ya teman-teman. Untuk alamatnya di Jalan Paranom nomor 15, Patangpuluhan Wirobrajan Kota Yogyakarta. Dan juga kami memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta, tepatnya di Jalan Pangandaran Utara nomor 17, Cikoko Pancoran Kota Jakarta Selatan. Nah, kemudian buat teman-teman yang saat ini domisili di Jogja atau saat ini sedang ada di Jogja, boleh banget berkunjung ke kantor kami, karena di kantor kami, lantai satunya itu coffee shop ya teman-teman, namanya Smedi Co-living Coffee by Suhu. Jadi teman-teman yang ada di Jogja, boleh banget nih main ke Suhu. Alamatnya sama ya, di Jalan Paranom nomor 15, Patangpuluhan Yogyakarta, seperti itu. Kalau yang dari luar kota, semisal mau main ke Jogja, boleh banget mampir ke office kami ya, teman-teman semuanya. Mungkin itu saja sekilas informasi mengenai profil suhu ya, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke sesi pemaparan materi. Dan nanti juga untuk detail informasi ini akan saya sampaikan juga di akhir sesi karena akan ada informasi menarik lainnya yang Minggu bakalan sampaikan ya teman-teman semua terkhususnya untuk next event. Di Zoom mau ada event apa lagi nih seperti itu ya teman-teman. Oke, sepertinya di sini sudah cukup ramai ya yang join. Kalau gitu kita panggil lagi Mas Garisnya. Halo Mas Garis. Halo ya, Halo Mas. ya, Mas. Mas Garis apakah sudah ready? Ready. Oke, Ready, ready. sudah ready ya. Siap teman-teman, karena sepertinya di sini juga sudah ramai dan sudah tidak sabar nih pengen mendapatkan insight materi yang tentunya daging banget yang akan disampaikan oleh Mas Garis. Langsung saja ya, waktunya saya persilakan ke Mas Garis. Silakan Mas Garis. Oke, ya, Terima terima kasih, Mbak Rose, Sama-sama. atas kesempatannya. Selamat Pertama-tama siang. selamat siang, teman-teman. Uh, Welcome to webinar kali ini ya, di Strategic IT Infrastructure Planning. Oke, langsung saja tanpa harus buang-buang waktu. Saya izin share screen ya. Oke, apakah terlihat slide saya? Masih loading? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat Sudah terlihat Mas ya? Garis. Oke, ya, terima kasih. Oke, Oke, teman-teman. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Siang siang di di hari hari yang cerah ini, kalau di Jogja ya. Oke, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai Strategic IT Infrastructure Implementation Planning. Dengan judul yang ingin saya tekankan di sini adalah right specs, right usage, right budget, long term, short term, happy client, happy life. Memang sering kita dengarkan juga ya di selentingan kita kalau di society orang IT itu, kadang-kadang kita selalu dianggap palu gada. Ibaratnya semuanya orang IT. Bahkan sampai betulin toa speaker aja atau jam digital harus orang IT atau kipas. Nah, di sini kita kasih paham bahwa sesungguhnya ada bagian-bagian dari IT yang merupakan sangat penting lah. Kalau saya bilang tuh sangat mandatory dimiliki oleh sebuah perusahaan, yaitu orang-orang yang berperan pada IT infrastructure implementation-nya. Sekarang begini, ibaratnya kita mau implementasikan aplikasi, mau implementasikan program, tapi kalau infrastrukturnya kurang memadai ya nggak optimal ya. Juga sering kita dengar bahwa kadang kita mau ngasih sebuah fasilitas atau mengasihkan sebuah solusi, tapi kok
kadang nggak sesuai budget, kadang nggak sesuai spek, baik itu over spec ataupun under spec, dan berbagai macam konflik lainnya. Oke, sejalan dengan yang disampaikan Mbak Arus tadi, saya perkenalan singkat aja ya. Ini mohon maaf tuh, mau foto yang paling kanan tuh lagi capek. Kebetulan lagi ya namanya juga jadi project consultant ya. Kadang di mana aja kita harus mengerjakan. Oke, nama saya Garis Narendra Kurniaji, biasa dipanggil Garis. Kebetulan saya alumni dari. Mohon maaf ya, teman-teman. Ini Mas Garis sepertinya ada kendala teknis di sound atau suaranya. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Suaranya sudah masuk? Sudah, Mas Garis. Sudah. Oke, oke. Iya, sorry. Biasa. Oke, beberapa coba saya lihat ini ya. Orangnya hilang juga. Orangnya hilang. Suaranya masuk. Iya, mohon maaf Orangnya Mas hilang. Garis sepertinya Oh, fotonya, oke. gambarnya juga hilang ya ini. Ada. Sudah masuk? Belum Sudah terlihat masuk? Mas Garis. Oke, Sudah kelihatan? sekarang sudah aman. Sudah kelihatan ya? Oh, oke. Ah, oke. Semua ya? Sudah Semua ya? Oh. Oh, oke, ya, oke. Oke, saya lanjut lagi. Oke, jadi pengalaman saya untuk di 2025 ini saya menjadi IT instruktur dan juga project support di Suhu. Sebelumnya saya juga sempat di tambang. Ini saya lihat di kolom chat kayaknya tadi ada yang tanya ya, tambang di mana ya? Coba komen. Oh ya, tambang saya dulu di daerah Satui, Pak, Kalimantan Selatan. Bergerak di batu bara. Sebelumnya saya juga menjadi NOC, Network Operation Center Monitoring di sebuah perusahaan telekomunikasi. Dan semenjak lulus kuliah S1 sampai sekarang saya bergerak juga di IT konsultansi. Jadi beberapa teman-teman yang butuh IT solution, terutamanya dengan infrastruktur, saya siap membantu. Mungkin teman-teman yang punya LinkedIn, monggo bisa saling connect di saya juga beberapa. Mungkin saya akan share juga beberapa artikel dan juga kesempatan lowongan kerja jika ada dari teman-teman koneksi saya. Selain pandang aja, pengalaman saya di tambang itu cukup menambah ilmu saya juga ya, karena situasi infrastruktur, kalau kita bicara infrastruktur IT di perkotaan atau peradaban dibandingkan dengan di tambang yang situasinya remote location itu sangat berbeda ya teman-teman. Mungkin sekarang yang akan saya highlight dulu itu adalah yang di situasinya di perkotaan atau di peradaban. Mungkin nanti bisa difasilitasi Mbak Rusmanti ya untuk next-nya mungkin kita bahas soal IT di remote location gitu ya. Oke, berikut perkenalan saya. Selanjutnya kita akan masuk materi ya. Sorry. Oke. Oke, outline kali ini adalah kita punya 5 outline. Yang pertama kita mendefinisikan strategic IT itu apa? Apa bedanya dengan IT lainnya atau bagaimana? Baik dengan meaning dan juga importance-nya. Terus yang kedua ada adapting IT infrastructure to changing environments. Yang ketiga ada leadership and accountability in strategic IT implementation. Yang keempat ada timing and execution of strategic IT initiatives. Dan yang kelima ada best practices for implementing strategic IT infrastructure. Oke. Pertama kita mendefinisikan dulu strategic IT itu apa sih yang dimaksud? Pertama kita definisikan strategik. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang gibol ya, gila bola, dan juga beberapa yang mungkin sudah generasi yang segenerasi dengan saya. Mungkin masih ingat di tahun 2005 dulu ada final Liga Champion yang sangat sangat kontroversial kalau saya bilang ya, sangat fenomenal. Sorry, bukan fenomenal. Di sini ada namanya Rafael Benitez, coachnya Liverpool ya, kalau teman-teman tahu.
Ya, betul sekali, Mas. The Miracle of Istanbul. Nah, ini adalah salah satu implementasi strategi yang menurut saya sangat-sangat luar biasa ya. Jadi dilihat saja di situ di menit pertama, di babak pertama, AC Milan tuh ketinggalan, AC Milan mengungguli Liverpool sebenarnya 3-0, teman-teman. Nah, namun di titik itu ibaratnya sudah sangat-sangat tidak apa ya, sangat-sangat ibaratnya kalau kalau Pak Rafael Benitez waktu itu dia sangat pesimis, mungkin dia tidak akan mencoba mengganti strateginya. Ibaratnya dia sudah pede, oh strategi saya yang terbaik. Namun ya itu tadi namanya juga strategi. Kita harus adaptasi dengan opportunities ataupun threats yang dialami. Akhirnya apa? Pada babak kedua, ketika Steven Gerrard memasukkan bola, kita lihat ada beberapa pergantian pergantian pemain. Di babak pertama ada Harry Kewell. Harry Kewell tuh dia posisinya penyerang ya, diganti oleh Vladimir Smisar. Lalu kita lihat ada di menit ke-46 ada Steve Finnan yang awalnya dia defender ditaruh di tengah. Sekarang diganti oleh Dietmar Hamann di gelandang midfielder. Yang terakhir di menit ke-85 Milan Baros diganti oleh Djibril Cissé. Jadi bayangkan para Rafael Benitez mengganti strateginya di babak kedua yang berakhir menjadi 3-3. Ya, itu luar biasa ya teman-teman di situ dulu. Saya lihat nih Pak Billy ada You Never Walk Alone. Siapa? Di situ juga yang memang sangat-sangat fenomenal strategi ini ya teman-teman. Ibaratnya kita pertama-tama ketinggalan 3-0 tiba-tiba dibalas 3-3 hingga sampai adu penalti. Oke, next. Jadi secara yang saya sudah jelaskan sebelumnya di study case dari Rafael Benitez, apakah itu strategic? Strategic adalah is the ability to make decision and take action that align with long-term organizational goals while remaining, ya ini keywordnya daripada strategic adalah adaptable to changing environments. Kemampuan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang sejalan dengan tujuan organisasi jangka panjang sambil tetap beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Dari strategi yang ditetapkan oleh Rafael Benitez sebelumnya ya teman-teman, kalau kita lihat adalah membuat keputusan sesuai dengan ada perubahan apa waktu permainan bola itu berlangsung. Kalau kita lihat tadi teman-teman. Kalau Rafael Benitez tidak memiliki pola pikir yang strategik, dia akan tetap saja dengan formasi awalnya. Bahkan mungkin hanya mengganti sebagian orang saja yang paling diganti karena capek itu aja. Tapi di babak kedua, Rafael Benitez betul-betul mengganti formasinya sehingga tercapainya tujuan dari pertandingan tersebut yaitu kemenangan. Nah, kalau di dunia IT, bagaimana ya Mas ya di Antipas teknologi IT ya adalah satu, pasti kita harus note bahwa kapasitas kita untuk quickly respond to market change and disruption. Pertama-tama yaitu yang kita harus lakukan adalah men-sense opportunities and threats. Kita harus merasakan kesempatan ataupun challenge yang kiranya bakal terjadi, sedang terjadi, bakal terjadi, atau bahkan yang mungkin di jangka yang lebih panjang akan lebih terjadi lagi, yaitu adalah caranya dengan continuously monitoring the external environment to identify emerging trends and risk. Contoh saja dulu waktu zaman COVID ya, semua orang masih nggak seberapa aware dengan namanya kayak conference kayak begini, video call conference. Ya, namun akhirnya beberapa opportunities and threats itu di-sense oleh teman-teman developer di Zoom. Akhirnya membuat aplikasi Zoom itu. Nah, dan yang kedua adalah decision making speed, yaitu kecepatan membuat keputusan. Making timely and informed decisions to capitalize on opportunities or mitigate threats. Yang ketiga ada di implementation speed, tentunya untuk mengeksekusi strategi dengan cepat dan juga efisien. Dan yang selanjutnya adalah resource flexibility, yaitu allocating resource dynamically to support strategic initiatives.
Nah, ini ya teman-teman ya, kalau lihat gambar ini kayaknya kita agak traumatik sedikit ya. Ya, ini ada gambar virus COVID ya. Waktu terjadinya virus COVID-19 itu sampai 2020 kan kita alami bersama ya. Akhirnya muncullah di dunia terhadap threats yang dialami. Ya, akhirnya kita sering lihat tuh sekarang kan timbulnya Zoom, Teams, Microsoft Office 365 yang fungsinya sebagai collaboration work. Beratnya tidak semuanya harus ketemu di kantor. Bahkan beberapa tren selanjutnya malah full, beberapa company sekarang sudah malah full WFH ya atau full remote. Ya, akhirnya apa? Ketika semua aplikasi dibuat secara kolaborasi sebagai cloud, ya akhirnya di dunia infrastruktur para praktisi mulai konsen untuk pengembangan di cloud computing sehingga selama semua device masih terkoneksi dengan internet, semuanya bisa tercapai dan bisa bekerja secara collaboration tanpa terbatas regional atau tempat atau tatap muka. Nah, bagaimana sih leadership dan accountability in strategic IT implementation? Nah, kira-kira siapa sih yang menjadi PIC, menjadi Strategic IT Infrastructure Implementation? Ya, jelas nomor satu ada di IT leaders ya teman-teman. Ya, kira memang pemimpin IT ya, bukan pemimpin ya kalau kita bilang itu sebagai yang terdepan dalam implementasi, orang yang bisa membridging dari teman-teman teknis, orang leader harus bisa sorry teman-teman, eh, videonya masih sudah tampak, sudah tampak ya videonya ya. Oops, sorry, sorry. Oke, sebentar. Suaranya sampai saya. Oke, please cek, cek, cek masuk ya. Suaranya masuk ya? Masuk, oke. Oke, jadi the role of leadership adalah leaders must champion IT initiatives and ensure alignment with business objectives. Dan juga effective communication and collaboration between IT and business units are critical. Karena pada setiap implementasi IT itu tidak semuanya kita yang saling, mungkin kita yang saling mengerti berperan pada dunia IT ya. Mungkin curhatannya teman-teman IT itu semuanya dilimpahkan ke IT. Sampai model pembeliannya, sampai pada sebuah suruh palu gada lah intinya itu. Oke. Nah, apa sih fungsi daripada accountability dari strategic IT infrastructure implementation? Ya, accountability ensures that individuals and teams take ownership of their roles in IT projects, preventing failures due to mismanagement or lack of responsibility. Key aspeknya adalah masuk yang pertama, define roles and responsibilities. Jadi sebagai seorang IT leader ya, ketika akan mengimplementasikan sebuah infrastruktur IT, tentunya kita harus mendefine siapa saja yang berperan di sini, mulai dari network engineer sampai hingga yang berhubungan langsung dengan klien. Tugasnya apa dari seorang IT leader ya? Kita memberikan assign specific tasks to IT teams, project managers, and business units. Dan juga cara mengukurnya gimana ya? Harus ada performance metrics dan key performance indicator ya teman-teman untuk mengukur untuk kesuksesan sebuah implementasi IT. Contohnya kalau di implementasi infrastruktur IT itu kita ada SLA, user adoption, dan juga ROI atau return of investment. Dan juga cara pengelolaan kerangka kerja dari infrastruktur tersebut. Ya, kita harus mengimplement policies and procedures supaya IT yang diimplementasikan itu bisa comply terhadap keamanan ke, dan ethical considerations. Lalu yang selanjutnya ya kita harus melakukan regular audit ya dan juga review terhadap
IT implementation yang telah dilakukan. Jadi serta-merta kita tidak mengimplementasi infrastruktur IT, ibaratnya secara istilahnya itu beli putus. Kita pasang lalu tinggal, enggak gitu juga. Jadi kita harus tetap mengukur, mengevaluasi. Kiranya ada celah yang nantinya bisa dilakukan upgrading ataupun scalability-nya yang bisa dinaikkan. Ataupun nantinya misal dalam sebuah kebutuhan di klien, misal menjadi under spec, ya kita bisa atur spesifikasinya di situ dengan tetap mengawasi infrastruktur IT yang telah kita implementasikan. Dan juga ini yang mudah di mana ya kalau di kenyataan di lapangan adalah mudah dikatakan cuman agak challenging untuk dilakukan, yaitu adalah transparent communication, yaitu encourage open discussion about challenge and progress to foster trust and collaboration dari setiap stakeholder yang berperan pada implementasi infrastruktur IT. Yang pertama kita harus mendefine lagi ya peran dan tanggung jawab dari masing-masing IT team. Ya, biasanya kalau di implementasi IT itu ada network engineer ya, tentunya dia yang teman-teman di network engineer ini yang sangat-sangat paham mengenai caranya untuk memasang jaringan, memasang cabling dan sebagainya yang sangat-sangat teknis biasanya juga. Dan juga ada juga project manager ya. Project manager ini juga dia fungsinya sebagai kalau kita bisa bilang LO-nya lah. LO-nya untuk teman-teman di yang teknis seperti network engineer dan juga teman-teman yang di non teknis. Dia mengelola project supaya tetap sesuai scope, sesuai budget, ya, dan juga sesuai spesifikasi. Lalu selanjutnya ada juga dari tim procurement ya. Ini biasanya sering sering apa ya, sering sering kontok-kontokan nih biasanya sama teman-teman di network engineer nih. Ibaratnya minta barangnya apa, yang dibelikan apa. Jadi tim-tim pengadaan ini kan juga harus belinya harus juga sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh teman-teman network engineer. Nah, dan juga mereka juga mempertimbangkan budget. Untuk relationship manager, mereka yang biasa ya teman-teman melakukan komunikasi ke klien ya, dan juga ya sebagai liaison juga. Oke, by idealnya ada peran apa ya, chain of command, sorry. Idealnya dalam rantai komando di sebuah implementasi IT infrastruktur seperti ini ya teman-teman bagiannya ya, yang network engineer biasanya komunikasinya ke IT project manager dan di IT project manager komunikasikannya ke pre-sales ya. Teman-teman pre-sales itu biasanya yang menghubungkan antara sales dengan distributor atau prinsipal pemegang merek. Ya, contoh misal network engineer-nya setelah mengetahui spesifikasi dari klien yang disampaikan oleh tim-tim sales dan pre-sales ternyata dan IT project manager ternyata kebutuhannya banyak harus memakai contoh Aruba. Jadi dari network engineer mereka menentukan spesifikasi yang seperti ini, misal seperti berikut. Nah, nanti dilanjutkan oleh teman-teman di pre-sales untuk dihubungkan ke prinsipal. Ya, mostly yang di bagian sebelah kiri ini mostly technical ya, secara pembahasannya. Dan yang di sebelah kanan ini yang mostly non-technical ya. Dicek buat laporan harian, bulanan, sama tahunan. Bisa nggak ya? Next, transparent communication memang harus dituntut di sini ya. Untuk mengencourage open discussion about challenges and progress to foster trust and collaboration. Ya, biasanya terkadang kalau tidak digambarkan seperti ini, bakal sering terjadi miscommunication yang sering lumayan terjadi ya, sering terjadi sehingga perlu dibuatkan sebuah framework agar komunikasi yang berjalan pada implementasi infrastruktur IT itu tetap lancar.
Dan tentunya nomor satu, klien adalah raja. Nggak ada klien, kita nggak bayaran gimana. Oke, nextnya ada performance metric dan KPI. Tentunya dari implementasi infrastruktur yang dilakukan, ya kita juga harus melakukan sebuah pengukuran. Itu benar, ibaratnya gimana cara kita mengukur performa kita gitu dalam implementasi infrastruktur IT. Ya, ada salah satu tools yang paling sering kita dengar itu ada namanya SLA ya, atau Service Level Agreement. Jadi di situ ada sebuah perjanjian atau persetujuan dari teman-teman yang mengimplementasi IT, infrastruktur IT ke klien mengenai service level agreement atau layanan kita ini bisa melayani proses bisnis klien sampai berapa lama, berapa persen. Nah, gimana cara ngitungnya? Oke. By practice, pertama kita mengasumsikan total hour dibagi per month. Atau kita asumsikan satu bulan kan terdapat 30 hari nih. Jadi total jam dalam sebulan adalah 30 hari kali 24 jam. Dalam sebulan ada 720 jam. Nah, misal jika SLA yang disepakati adalah 99,9% dalam satu bulan, ibaratnya 99,9% itu layanan dideliverkan dengan baik kepada klien, maka waktu down yang diizinkan adalah 0,1% dari total waktu. Jadi, per bulan itu hanya boleh down selama 0,1% dikali 720 jam, atau sama dengan 0,72 jam, atau sekitar 43 menit downtime. Nah, dari hitungan per bulan itu kita hitung lagi dengan per tahunnya. Jadi total available service time per year itu sama dengan 1 tahun, sama dengan kita asumsikan per hari kan ada 9 jam kerja, dikali 5 hari kerja per minggu, dikali 52 minggu per tahun. Jadi ada 2.340 jam. Jadi misalnya yang disetujui SLA per tahunnya ada 98%. Sehingga downtime yang dibolehkan adalah 2%, dikalikan 2.340 jam. Jadi 1 tahun layanan tuh hanya boleh down sebesar 46,8 jam downtime per tahun. Sehingga service availability adalah total waktu layanan yang tersedia dikurangi total downtime dibagi dengan total waktu layanan yang tersedia dikalikan 100%. Jadi 2.340 dikurangi 46,8 dibagi 2.340 dikali 100% sama dengan 98%. Sehingga ketersediaan layanan per tahun sebesar 98%. Mungkin Mbak Rus, suara saya masih oke ya? Masih, Mas Garis. Masih oke ya. Oh, Masih oke ya? Oh, oke. Iya, oke. Oke, selanjutnya next. Dan juga selama implementasi IT infrastruktur, kita juga harus mengimplementasikan aturan ya atau prosedur yang agar infrastruktur IT kita itu comply terhadap security dan juga beberapa pertimbangan lainnya. Nah, biasanya kalau by practice itu by best practice saya itu ada namanya GDPR, General Data Protection Regulation. Bentuknya kurang lebihnya seperti ini untuk segala template ya. Jadi terkadang begini teman-teman, kalau kita mengimplementasikan sebuah IT infrastructure, apalagi contohnya di tempat-tempat yang kiranya itu OPVITNAS ya atau objek vital nasional, sehingga ada beberapa konsen yang biasanya dari klien itu mereka minta untuk dibuatkan sebuah hitam di atas putih tanda lintas materai mengenai General Data Protection Regulation, karena IT infrastruktur itu kan ibaratnya tulang punggungnya dari si data mereka ya, dari proses bisnisnya mereka ya. Jangan sampai contohnya spesifikasi, terus juga routingnya seperti apa, jalur perkabelan, jalur kelistrikan, itu jangan sampai bocor. Kan juga kita sekarang udah sering sering dengar gaung-gaung mengenai UU ITE ya teman-teman ya.
tentang data-data konfidensial yang tidak boleh dibagi sembarangan. Karena itu sangat-sangat krusial, teman-teman. Kalau kita agak senggol dikit ke topik cyber security ya, ada terkadang itu beberapa kebocoran data, beberapa kegagalan implementasi IT infrastructure itu karena ulah dari seseorang dari dalam ataupun yang ada ataupun dari middleman. Dari situ ya akhirnya gimana ya teman-teman, banyak sekali kebocoran-kebocoran data, bahkan sabotase bisa terjadi di situ. Sehingga perlu dibuat sebuah hitam di atas putih mengenai GDPR, General Data Protection Regulation. Lalu yang selanjutnya tetap ya, sekalipun kita sudah mengimplementasikan IT, infrastruktur IT, kita harus lakukan regular audit dan juga review atau performance. Kita bisa melihat performance-nya seperti apa. Biasanya itu kalau by best practice itu kita masih menggunakan ISO 27001 di 2022. Ya, fungsinya adalah focuses on keeping sensitive company information secure through risk management processes. It helps organization identify and manage information security risk, ensuring that sensitive data is protected from threats such as cyber attacks, data breaches, and other security vulnerabilities. Ya, jadi seperti yang sudah saya mention sebelumnya ya, teman-teman, bahwa ini terkadang yang kita miss ya, ibaratnya kita lagi semangat, kita lagi passion banget nih, mau implementasi IT infrastructure secara teknikal, teman kita uh, melupakan atau neglect salah satu uh, langkah kerja ini ya, yang melakukan menggunakan pendekatan ISO 27001 Mungkin nanti Mbak Rus saya share ya untuk dokumen template-nya ya, buat teman-teman mungkin bisa dijadikan acuan untuk melakukan review reguler untuk performa dari implementasi IT-nya. Sengaja memang tidak saya bahas secara detail agar kita tetap dalam satu scope ya teman-teman, kita masih pembahasannya di IT infrastruktur. Karena kalau sudah kita membahas ISO, itu jatuhnya sudah ke audit IT. Oke, untuk timing dan eksekusinya gimana sih Mas untuk strategic IT ini inisiatifnya? Oke, di sini kita akan bahas ya timingnya kapan nih dan eksekusinya kapan kita harus melakukan sebuah langkah strategic IT ini. Ya, segera teman-teman ya. Segala strategic IT yang sudah kita pikirkan, sudah kita lakukan itu segera kita implementasikan, segera kita lakukan. Apalagi kalau kita sudah melakukan requirement dokumen ya, requirement gathering dokumen, segera disubmit ke stakeholder yang berkepentingan supaya agar segera direvisi dan akhirnya kita bisa mencapai sebuah kesepakatan bersama antara kita sebagai implementer dan juga klien gitu. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan sampai bola lama di kita lah istilahnya itu. Ibaratnya kalau dari teman-teman misal dapat kebagian tugas di bagian teknis ya segera spesifikasi disusun semua, segera di deliverkan ke teman-teman yang berkepentingan. Karena kalau ditunda terus nanti jadinya revisinya banyak. Kenapa sih harus strategic IT? Oke, strategic IT infrastructure planning is critical for enabling digital transformation. It highlights the need for organizations to adopt agile, scalable, and secure IT infrastructures to support emerging technologies like cloud computing, IoT, and AI. Tidak bisa dipungkiri ya teman-teman ya, sekarang teknologi itu luar biasa ya, sangat-sangat cepat. Apalagi post-COVID itu luar biasa kalau kita yang sering dengar sekarang AI, cloud computing, IoT, bahkan sekarang ini yang berita-berita baru saya dengar ya, selentingannya itu dari Menkom Gigi, WiFi untuk modul WiFi aja sekarang WiFi 6E dan WiFi 7 itu sudah mau diimplementasikan di Indonesia. Nah, sekarang mungkin seringlah kita dengar sebuah selentingan juga di pergaulan ya teman-teman, kayak internet cepat buat apa? Internet cepat ya salah satunya buat ini. Internet cepat itu adalah untuk enabling digital transformation. Nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, sekarang aja untuk television misal banyak
banyak, mungkin bisa dibilang 90% lebih teman-teman mengkonsumsi konten hiburan itu semuanya lewat YouTube atau streaming platform lah, yang mana butuh data yang di streaming secara cepat dan stabil ya teman-teman. Jadi percuma sekarang ibaratnya teknologi mau diterapkan dengan secanggih apapun, cuman kalau infrastrukturnya belum memadai ya akhirnya sama aja, nggak optimal juga teknologinya terapkan. Begitu. Best practice for implementing strategy IT infrastructure gimana, Mas? Oke. Yang jelas pertama ada frameworknya ya. Ini framework ini yang biasa saya lakukan untuk ketika ada sebuah demand untuk implementasi IT infrastructure. Yang pertama kita pasti lakukan assessment ya dari current infrastructure. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah assessment dari current infrastructure ya. Jadi evaluating existing systems to identify gaps and inefficiencies. Jadi begini teman-teman, misal teman-teman punya ada demand untuk mengimplementasi sebuah IT infrastructure di sebuah tempat. Pastinya yang pertama kita lakukan dulu assessment dulu. Infrastruktur yang di sana itu ada apa? Jadi contoh, misal di situasi perkotaan, misal di sebuah kantor, let's say, kita lihat dulu, ibaratnya sekarang kantor itu existing jaringannya bagaimana? Apakah dari jaringannya masih menggunakan kabel Cat5e, misal masih kabel lama, masih instalasi lama, atau bahkan masih belum tembaga, masih belum fiber optik. Nah, di situ kita harus mengasesmen current infrastruktur supaya kita bisa menentukan spesifikasi yang akan diimplementasikan selanjutnya. Jadi jadi menentukan nantinya infrastruktur yang diimplementasikan itu apakah overspec ataupun underspec. Lalu yang selanjutnya alignment with business goals, ensuring IT infrastructure supports organizational objectives such as improving customer experience or operational efficiency. Ya, ini salah satu yang pengalaman saya pernah lakukan di IT konsultasi ya teman-teman ya. Jangan sampai suatu implementasi IT infrastruktur malah jatuhnya merugikan. Karena satu implementasi yang mau kita terapkan tentunya yang bisa mengimprove dari organizational objective itu sendiri. Jadi dan masing-masing itu kalau by best practice saya harus menyertakan justifikasi. Let's say ada sebuah kantor dengan misal usernya 20 user. Let's say mereka mau implementasi menggunakan salah satu merek yang small enterprise. Tapi pada kenyataan di lapangan setelah kita akses, setelah kita meeting technical, ternyata dari klien menuntut untuk nggak apa-apa mas diimplementasikan yang medium enterprise. Nah, di situ kita juga harus tahu justifikasinya apa Pak medium enterprise. Oh ternyata ada business goal dalam 5 tahun ke depan akan melakukan ekspansi. Jadi misal mungkin saat ini karena 20 user, kemungkinan di 5 tahun lagi bisa berkembang sampai 150 user. Ya akhirnya apa berpengaruh pada ketika kita mengatur spek. Contoh bisa kita ngatur spek switch. Ya mungkin switch yang akan kita aplikasikan mungkin nggak 24 port. Mungkin nggak 24 port, bisa juga lebih dari 24 port atau 48 port yang support untuk pengembangan business goal dari klien. Adoption of emerging technologies. Ya, kita harus mengadopsi dari teknologi terbaru ya teman-teman ya. Nanti ada di slide-slide selanjutnya yang akan saya lebih tekankan lagi untuk outline adoption of emerging technologies ini karena sekarang pun ada beberapa teknologi yang kita awam malah sudah mulai ditinggalkan. Contoh yang paling awam aja dulu mungkin ya teman-teman di sekitarnya infrastruktur IT di internet rumah teman-teman aja lah. Kalau di luar itu kan dulu kita masih pakai kabel telepon itu ya yang kabel tembaga. Sekarang sudah pakai fiber rata-rata. Dan juga ada risk management atau mengelola risiko yang seperti saya mention tadi sebelumnya di slide sebelumnya di soal ISO 27001 dan 2022 itu.
Jadi tetap kita mengimplementasikan infrastruktur secara teknis kita, secara best practice kita juga tidak boleh mengindahkan dari keamanan informasi itu sendiri dan harus comply dengan regulasi di sekitar. Contoh yang paling sekarang mungkin yang paling ya, kalau mungkin teman-teman ada istilah Balmon. Nah, jadi access point itu sekarang kan punya kekuatan frekuensi ya, sinyal ya, berapa gigahertz. Nah, itu perlu disetel lagi karena biasanya ada sidak atau operasi dari Menkom DG ya untuk menertibkan hal tersebut. Oke, next. Assessment of core infrastructure. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh best practice-nya teman-teman ya, template yang biasanya saya buat untuk membuat assessment pada kondisi infrastruktur yang ada. Nah, ini contoh salah satu, yaitu ada dari aula. Di aula, bisa dilihat di sini, di situ ada titik-titik dari access point-nya. Nah, ini yang kadang-kadang juga menjadi pain point dalam implementasi infrastruktur. Terkadang klien itu tidak menyimpan yang namanya blueprint dari bangunan mereka. Nah, akhirnya kita mengukur sendiri, kita melakukan metering sendiri untuk size dari room-nya dan juga access point-nya. Nah, contoh di sini ada detail lantai satu gedung, jadi ada perangkatnya apa, access point-nya bisa cover berapa, switch-nya gimana. Nah, dan juga biasanya saya bedakan jadi dua ya teman-teman ya. Kalau yang yang sifatnya non cabling itu kan masih bisa dihitung dari jumlah ya. Kalau kita berhubungan lagi tadi kan communication sama orang-orang procurement. Kalau kalau yang sifatnya peralatan, jumlahnya pieces, itu saya pisahkan. Nah, cuman kalau yang material perkabelan, nah ini kan dia jatuhnya biasanya kalau kita bilang borongan gitu ya, ibaratnya jasanya bisa per meter, per titik, dan juga di bawahnya itu ada notes kondisi existing seperti apa. Nah, nantinya kenapa 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 kita buatkan seperti ini? Supaya nanti kalau di bahan meeting dengan klien, paling tidak mereka bisa melihat justifikasinya seperti apa. Oh, ternyata di Notes yang sekarang itu kondisinya sudah ada 7 akses point, tapi speknya belum mumpuni. Seperti itu. Ya, tentunya apa yang kita setting itu harus align juga ya untuk bisnis goals dari klien ya. Ya, pasti nomor satu itu apa? Ya, soal budgeting, entah budgetnya memang terbelanjakan dengan baik ataupun mengenai profit yang bisa didapat dari perusahaan. Tentunya selain dunia perduitan ini, ada juga yang align dengan bisnis goals mereka. Ibaratnya mereka mau implement ERP, SAP, kan SAP butuh kecepatan internet yang bagus dan stabil. Ya, akhirnya apa? Transaction mereka kan tereksekusi dengan baik, tidak ada ibaratnya loopback ataupun down system dan sebagainya. Dan tentunya seperti sudah kita mention tadi, ada namanya Achieve Service Level Agreement. Tentunya SLA-nya tercapai ya teman-teman ya, yang sesuai disepakati. Ibaratnya dari teman-teman implementer, kalau SLA tercapai, apa ya kembali lagi ke nomor satu, cuannya dapat teman-teman ya. Ibaratnya SLA tercapai, ya semua orang senang. Oke, adoption of emerging technologies. Nah, ini yang akan seru kita bahas ya, teman-teman ya. Mungkin waktunya jam berapa, Mbak Rus? Masih lama ya. Ya, oke. Nah, contohnya ini teman-teman di access point dulu mungkin yang zaman-zaman jadul, zaman-zaman awal itu masih ya, ibaratnya per access point, per kontrol lah ibaratnya. Nah, sekarang itu sudah ada teknologi cloud, contohnya di Unify itu bisa dikontrol lewat satu cloud. Asalkan semua akses point-nya terkoneksi dengan internet, kita bisa manajemen access point, manajemen perangkatnya di situ. Sama juga di
Kalau di Ubiquiti, terus di Ruiji itu juga bisa malah sampai bisa tahu lokasinya di mana. Luar biasa ya teman-teman kalau kita lihat kemajuan infrastruktur IT ini. Ya memang sayangnya dan itu memang tugas kita sebagai IT yang ibaratnya mempromosikan teknologi-teknologi ini terhadap teman-teman yang mungkin masih ada di zaman batu. Ya harus kita komunikasikan lebih lanjut. Gitu. Ya, bahkan dalam perkabelan juga teman-teman ya. Kalau dulu yang anak-anak TKJ mungkin di sini ya kan sering kita handle kabel Ethernet ya, twisted pair. Zaman dulu tuh masih pakai begini dan nggak zaman dulu aja sih sampai sekarang pun masih masih ada yang pakai RJ45 dan akhir-akhir ini implementasi yang sering sedang mulai ngetren teman-teman ya itu ada namanya Simplified Optical Ethernet. Sebenarnya ini teknologi sudah lama, tapi yang cuman dikembangkan dan akhir-akhir ini memang semenjak fiber optik sudah mulai digalakkan oleh pemerintah ya, ini sudah mulai teknologi luar biasa di fiber optik ini sekarang. Nah, inilah salah satu contoh anu ya teman-teman ya, constraint atau apa ya halangannya kalau kita masih pakai tembaga ya itu ada di limited distance-nya. Jadi contoh di kabel LAN misal, kabel LAN itu maksimal 100 meter pun itu sudah rasanya sudah nggak optimal ya, karena latensinya udah mulai makin naik. Nah, ini juga teman-teman lihat juga ya, biasanya kalau di teman-teman mungkin pernah di yang pabrik-pabriknya, yang pabrik-pabriknya apa? Pabrik-pabriknya jadul-jadul tuh biasanya masih ada nih ruang data sys itu sampai berdebu kayak gini, aduh nggak rapi banget. Nah, dan juga perangkat-perangkatnya itu masih pakai power adapter ya teman-teman ya. Ya akhirnya susah juga kalau mau implementasi harus ibaratnya harus narik power, bikin jalur listrik lagi untuk alatnya, untuk persebaran kabelnya juga ya agak repot lah kalau zaman dulu itu. Nah, dari kesusahan-kesusahan itu ya para pengembang itu akhirnya para ilmuwan juga notice dengan hal tersebut sehingga akhirnya apa kalau di teknologi internet sekarang kita sudah pakai itu ya teman-teman ya POE Power over Ethernet. Jadi untuk apa ya power adapternya udah nggak harus kita ngolor listrik sampai ke tempat switchnya itu. Jadi cukup bisa dilewatkan lewat kabelan RJ45 itu dan bisa ditata rapi pada satu tempat misal. Nah, ada PoE switch, PoE hub, PoE extender, PoE splitter, PoE injector, dan juga CCTV juga utama ya teman-teman ya. Dulu mungkin zaman-zaman dulu itu masih pakai DVR ya, DVR digital voice recorder, yang kamera itu masih pakai kabel-kabel koaksial. Nah, sekarang udah bisa pakai ada namanya NVR, Network Video Recorder, sorry. Network Video Recorder itu udah bisa lewat kabelan ya ibaratnya. Jadi CCTV-nya taruh di mana aja, as long as kabelannya masuk, bisa transfer data, transfer video, audio, sampai listrik. Jadi nggak perlu bikin jaringan listrik lagi dari ke tempat yang di atas tinggi. Nah, jadi ketiga Bapak Budiman ini ya, dari kiri ada Koladon, Babian, dan Tyndall. Nah, ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang ibaratnya mereka sebagai pionirnya. Ternyata cahaya itu bisa dirambatkan. Nah, awal dari eksperimen mereka adalah dengan teman-teman ya. Jadi dia menaruh sebuah tabung air, lalu dibolongi bawahnya, lalu disinari sebuah laser. Sebuah sinar lah, ternyata sinarnya bisa dibelokkan. Nah, prinsip dasar dari data sendiri itu kan mengirim transfer rate data itu dalam bentuk biner ya 01, 01, 01, 01, 110. Nah, berarti bisa ini dari teori ini bahwa sebuah cahaya bisa dirambatkan gitu berarti. Akhirnya dari teori ketiga Bapak M. Budiman ini disempurnakan lagi oleh Bapak Narendra Singh Kapani. Nah, ini biasa kita kenal juga di Bapak fiber optik lah ibaratnya. Disempurnakan kembali dengan Bapak Larry Curtis. Terbetulan sekarang yang sering kita pakai itu adalah kabel fiber optik.
Jadi intinya kabel fiber optik itu dia memantulkan cahaya lewat core-nya itu teman-teman ya. Ibaratnya dia kaca yang serabut kaca yang bentuknya silindris dibuat kecil sekali. Nah, itu fungsinya itu transfer rate data. Ya, akhirnya apa? Halangan rambatannya dia lebih kecil penampangnya daripada pakai tembaga ya teman-teman ya. Lawan interference juga kalau ada arus listrik di sekitarnya. Nah, dari teknologi fiber optik tersebut, mungkin teman-teman yang awam di data center ya, ada namanya DWDM, CWDM. Nah, sekarang ada kalau kita bilang skopnya di infrastruktur IT infrastruktur di yang skalanya agak tidak seluas DWDM itu ada namanya CWDM, Coarse Wave Division Multiplexing. Nah, ibaratnya kabel fibernya bisa melakukan transfer data rate sesuai dengan gelombangnya 147 NF, 119 dan 110. Ya, akhirnya apa? Secara transfer data rate-nya mereka lebih kencang dan juga latensinya lebih rendah. Perbedaannya apa CWDM dan DWDM? Ya bisa dilihat di situ teman-teman ya. Kalau secara by best practice saya CWDM biasa diimplementasikan ke data center lokal dan juga ya itu up to-nya bisa sampai 70 kilo secara jaraknya. Kalau Ethernet kan 100 meter aja udah hilang latensinya. Secara cost, complexity-nya juga dia lebih murah. Akhirnya apa? Keluarlah sebuah teknologi yang dinamakan Simplified Optical Ethernet. Oh, itu kurang satu ya I-nya ya, grammar. Ya, akhirnya apa? Zaman dulu ya. Ini yang sudah saya mention sebelumnya ya, teman-teman ya. Ibaratnya dulunya mungkin kita masih pakai Ethernet untuk persebaran akses data, akses switch-nya. Nah, sekarang tuh sudah ada sebuah teknologi yang sudah full fiber optik. Ya, akhirnya apa? Persebaran transfer data speed-nya mereka lebih cepat, lebih latensinya lebih rendah, dan juga ini listriknya kan lebih hemat daripada tembaga ya teman-teman ya. Ini salah satu SOE arsitekturnya yang dari prinsipal yang pernah dipresentasikan ke saya. Ada juga yang bentukannya seperti ini ya. Ini yang dia support redundancy atau failover. Jadi misal, let's say yang di atas itu mati, bisa failover langsung yang kedua itu menggantikan. Jadi akhirnya apa ya, transfer data speed-nya cepat, latensi rendah, dan available 24/7. Ini ya hubungannya sama SLA. SLA-nya ya bisa 99% kalau implementasinya benar dan tepat. Gitu. Nah, ini juga salah satunya. Nah, dulu kan biasanya switch per kamar gitu atau per ruangan, biasanya kan disebarkan, didistribusikan menggunakan kabel Ethernet ya teman-teman ya. Nah, ini juga yang jadi pembelajaran saya sih, ibaratnya pengembangan saya ke depan adalah beberapa IT infrastruktur plan saya yang di project ini rata-rata ingin mengimplementasikan ini teman-teman ya. Nah, untuk fiber optik sendiri ini memang dia luar biasa ya teknologi fiber optik ini dan juga butuh keahlian khusus. Mungkin nanti, Mbak Rus ya, kalau fiber optik nanti ada lah ya pembahasan lebih lanjut soal fiber optiknya. Ada. Nah, Tungguin aja ya teman-teman, stay tune terus di event-event suku. iya begitu. Nah, ini salah satu bentuk pemasangannya teman-teman ya, yang implementasi SOE ya. Itu bisa dilihat tuh yang kotak 3 itu. Nah, itu access point wall, ada yang sailing. Yang sailing 1, yang wall mountednya 2. Nah, ini udah benar-benar free dari internet teman-teman ya, dari kabelan udah enggak, dan bentuknya lebih rapi lagi, dan kabel fiber kan lebih kecil ya dia. Cuman memang secara fragility-nya kabel fiber itu agak hati-hati ya, nggak boleh ketekuk, nggak bisa nekuk-nekuk kayak kabelan gitu. Nah, tentunya dengan
dengan implementasi SOI ini teman-teman ya, Simplified Optical Ethernet nih, sebagai teknologi baru, tentunya ada benefitnya dan juga ada constraint-nya atau halangannya. Benefitnya apa? Nomor satu, jelas, high speed and bandwidth. Karena bentuk daripada penampang kabel fiber yang tipis, sehingga transfer datanya dia lebih cepat dengan bandwidth yang lebih besar. Tapi constraint-nya apa? Ya, betul. Like initial cost. Tentunya kabel fiber juga lumayan mahal ya teman-teman ya kalau dibanding sama kabel Ethernet ya, RJ45 dan sebagainya itu. Kalau sekarang pun kabel Ethernet Cat 5 pun itu sekarang udah kayaknya sudah mulai ditinggalkan ya. Rata-rata sudah pakai Cat 6, Cat 6E. Reliability dan durability jelas. Kalau fiber optiknya apa ya, kabel fiber optik itu sekarang udah jadi backbone juga untuk jaringan-jaringan di Indonesia. Nah, untuk durability-nya selama ya kembali lagi ya kalau kita bicara soal durability adalah bagaimana cara implementasinya itu dilakukan, eksekusi di lapangan. Pernah saya handle handle fiber optik itu sempat pernah mengalami kendala di situ. Terus setelah kita evaluasi ternyata ada kesalahan di teknisinya. Jadi dia menganggap kabel fiber itu masih seperti kabel tembaga, ditekuk-tekuk ya patah. Ibaratnya itu kan dia serat kaca ya. Nah, sama juga ini installation complexity karena dia tidak bisa ditekuk-tekuk itu ya teman-teman ya kalau untuk kabel fiber ya. Jadi kompleksitasnya luar biasa sih secara instalasinya. Bahkan untuk nyambung saja, nyambung kabel fiber optik kan ada namanya pakai splicer dan sebagainya itu. Long distance communication jelas. Bah, sorry tadi CWDM ya. CWDM aja sudah 70 kilometer capaiannya. Pun demikian kalau kita lihat kabel-kabel fiber yang dijual secara eceran tuh dia satuannya sudah kilo, 1 kilo, 500 meter, 1 kilo. Dia bisa support communication jarak jauh. Maintenance and repair jelas, itu sebuah batasannya sendiri ya kalau implementasi fiber optik ya maintenance-nya agak susah, apalagi kalau sudah hubungannya yang burial ya, yang sudah ditanam di dalam itu dan juga repair-nya itu tadi yang sudah saya mention sebelumnya, kalau kabel tembaga putus masih bisa disambung mungkin, kabel apa RJ45 Ethernet putus Cat 6 misal ujungnya potong pakai konektor baru, sambung pakai konektor selesai. Kalau fiber ini, aduh, putus ya sekalipun splicer, pakai splicer, kalau splicingnya dia yang kurang ahli ya bakal latensinya naik nanti. Transfer data rate-nya tidak optimal. Scalability jelas, kalau untuk di fiber optik bisa di-upgrade teman-teman ya ibaratnya. Misal di kantor A ternyata di kantor A itu dia sudah proses bisnisnya sudah bagus ternyata upgrade nih dia melakukan ekspansi dia beli tanah misalnya beli gedung di sebelahnya ya, ini tinggal tarik aja dari jaringan dari gedung A pakai kabel fiber langsung ke gedung B. Limited availability ya ini ya teman-teman yang juga jadi poin-poin saya juga ya sebagai praktisi implementasi IT ya. Terkadang kita membawa teknologi fiber, cuman ya kita tahu di Indonesia ibaratnya infrastruktur belum merata secara sempurna ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita mau pesan kabel fiber itu kan harus jauh-jauh di kota dulu untuk dibawa ke remote location misal. Itulah memang nggak serta apa nggak semua tersedia di semua regional lah ibaratnya. Pun demikian kalau mau pesan barang apa biasanya dari prinsip itu kita jatuhnya harus inden, nggak selalu ready stock. Nah, kalau yang instalasi lama atau kelas-kelas yang kelas-kelas barang yang SMB, yang retail itu ada ya misalnya kalau RWG, REY itu banyak ketersediaannya. Cuman kalau yang kelas enterprise, nah itu rata-rata sudah harus pesan dulu, ibaratnya harus inden dulu, nggak selamanya ada. Lalu security ya teman-teman jelas ya keamanan apalagi kabel fiber itu pilihannya cuma dua antara putus udah nggak bisa di hijack ya ibaratnya ditusuk zaman dulu itu ada namanya kayak di vampire kabel itu kalau kabel tembaga kan masih bisa dibajak ya teman-teman ya. Kalau kabel fiber itu susah ya. Training and skills requirement jelas memang nggak semua apalagi kurikulum kita yang mungkin belum seberapa update
soal jaringan di fiber optik teman-teman ya, ini termasuk teknologi ya, memang teknologi lama, cuman implementasinya mungkin ya nggak seberapa juga sih. Lower energy consumption jelas nggak butuh listrik yang terlalu lah kalau untuk soal fiber optik. Environment consideration ya, apalagi yang sifatnya let's say kita bikin implementasi IT infrastruktur fiber optik yang modelnya burial atau di dalam bawah tanah ya, itu ibaratnya kita harus asesmen lagi, harus feasibility study juga. Ibaratnya di sana itu ada instalasi lain nggak, ada instalasi fiber optik lain, atau mungkin instalasi listrik, atau mungkin instalasi pipa air yang bisa saling bertabrakan. Nah, tentunya ada pengelolaan risiko, teman-teman ya. Kita harus mengetahui juga cyber security risk and ensuring compliance with regulations. Biasanya sih best practice itu teman-teman pakai peralatan lagi ya, selain ibaratnya selain dari manusianya, si manusianya yang di training lewat GDPR tadi yang sempat saya mention, juga beberapa tambahan. Contohnya pakai sekarang yang paling sering kita dengar itu adalah FortiGate ya teman-teman ya. Jadi sebelum internet masuk ke intranetnya perusahaan, kita lewatkan dulu di FortiGate, sehingga misal nanti ada paket-paket data yang tidak diizinkan bisa diproses dulu di FortiGate sebelum masuk ke access point setiap ruangan di perusahaan. Oke, Mbak Rus, mungkin let's jump into quiz atau gimana, Mbak Rus? Oke, thank you Mas Garis atas paparan materi yang luar biasa. Ini berarti sudah selesai nih Mas materinya. Nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah Iya, iya, banyak iya, iya. diskusi dan juga uh, mendapatkan insight yang banyak, dan tentu saja sangat menarik nih buat teman-teman yang pingin mendalami ataupun menambah skill terkait IT infrastruktur. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, Mas Garis izin ya, saya reminder ke teman-teman atau Sobat Su semuanya sudah join atau masih ada di room Zoom ini, saya ingatkan, silakan teman-teman untuk mengisi form feedback yang sudah kami share di kolom chat. Sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman, maksimal pengisian form feedback kami tunggu pukul 24.00 WIB. Dan jangan lupa, buat teman-teman yang sudah menyimak materi ini, ikutin juga kuisnya ya teman-teman. Link kuis juga sudah kami share di kolom chat Zoom. Silakan teman-teman yang ingin berpartisipasi di kuisnya, karena nanti akan kami undi 2 pemenang beruntung untuk berkesempatan mendapatkan merchandise menarik dari Suhu, dan informasi kuis ini juga kami tutup pukul 24.00 WIB, dan nanti pengumumannya akan kami publikasi di Instagram kami, yaitu @katasuhkita. Dan tenang saja buat teman-teman yang tadi sempat di awal tertinggal dan joinnya menyusul seperti itu, nanti link record dari webinar ini juga akan kami publish di YouTube kami, yaitu Suhu TV ya, biar teman-teman yang mau recall kembali materinya bisa tonton ulang di YouTube kami, Suhu TV. Jadi jangan lupa subscribe juga channel YouTube kami, Suhu TV ya teman-teman semuanya. Oke Mas Garis, sepertinya ini dari kolom chat sudah rame ya, dari tadi banyak Iya. yang mau bertanya ke Mas Garis nih. Langsung saja Mas, mungkin dipilih dari atas kali ya. Boleh langsung dari Mas Garis yang akan membaca kemudian dijawab, atau dibantu sama saya nih Mas? Saya baca, saya langsung saja, Pak. Oke, siap. Silakan Mas Garis. Oke, karena banyaknya sekali pertanyaan teman-teman ya, ini saya pilih secara random aja nih. Gimana scroll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak banget ya. Salah satu aja adalah, oke, mungkin dari Pak Galang ya, Galang Infinite. Downtime yang dimaksud apakah dari semua aspek? Misal aplikasi tidak bisa digunakan karena API yang dibuat bermasalah. Apakah itu termasuk dalam SLA menurut Mas Garis? Oke Pak Galang, untuk downtime yang dimaksud adalah di sini masih dalam skala IT infrastruktur ya Pak ya. Nah, di situ biasanya kalau kita monitoring network itu bisa ada aplikasi namanya PRTG ya Pak ya. Nah, di situ kita bisa tahu dalam layanan kita dalam 1 bulan itu ibaratnya RTO atau request timeout mereka, request timeout yang terjadi itu berapa lama. Jadi mungkin bisa dikhususkan ya Pak, khusus karena API dan infrastruktur itu sangat-sangat beda beda dunia Pak ibaratnya. API itu dia lebih ke aplikasinya, kalau infrastruktur itu lebih ke jaringannya itu. Oke, berapa pertanyaan Mbak? Ini 3 ya?
Untuk pertanyaan kita batasi waktu aja kali ya Mas Yas, biar semua teman-teman yang di sini Oke, bisa siap. dijawab pertanyaannya. Kita batasi sampai pukul 14.50 ya teman-teman. Silakan teman-teman yang mau bertanya masih bisa kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung ke Mas Garis ya teman-teman semua. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Aisyah Safa Nur Nabila dari UNED ya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan di Indonesia beralih ke layanan efisiensi operasional. Bagaimana strategi terbaik dalam menyesuaikan infrastruktur IT agar tetap relevan dan kompetitif dalam era ini? Ya, ini Mbak Aisyah, salah satu yang sangat-sangat menjadi concern saya juga ya. Bahkan saya sebagai praktisi pun terkadang harus catch up juga update dengan teknologi terkini. Nah, ini juga salah satu poin yang saya juga apresiasi ke Mbak Aisyah sebagai masih mahasiswa ya Mbak ibaratnya ya dari UNES ini bisa untuk update teknologi ya. Salah satu ikut-ikut webinar seperti ini ya Mbak. Ibaratnya dengan mengikuti update teknologi terkini kita bisa punya insight yang lebih luas lagi untuk mengimplementasikan IT infrastruktur. Nah, agar tetap relevan dan kompetitif dalam era ini, tetap saja Mbak, kita kembalikan lagi mau teknologi cloud computing, mau pakai AI, mau pakai let's say containerizing ataupun virtualization, semuanya itu butuh internet ibaratnya. Segala sesuatu yang butuh internet ya berarti butuh infrastruktur ibaratnya. Karena internet tidak bisa jalan sendiri. Bahkan ibaratnya kalau misal Google Map bisa memetakan ya di lautan samudra ini isinya kabel fiber semua udah kabel bawah tanah itu sorry kabel dalam laut itu semua isinya sudah fiber ibaratnya semua semua daerah di dunia ini sudah terkoneksi dengan infrastruktur itu. Oke, selanjutnya saya agak pertanyaan agak ke bawah-bawah deh kasihan nih. Oke, dari Pak Jeffrey Wiseto. Mas Garis izin nanya kalau misalkan kita sebagai anti infrastruktur juga mengurusin risk management, bukankah risk management ini seharusnya tim sendiri ya? Kan tujuannya agar kita sebagai IT infra juga dievaluasi oleh GRC, Governance Risk and Compliance. Ya, betul sekali Pak Jeffrey bisa mengurusin soal risk management supaya kita lebih fokus ke implementasi teknis soal IT infra. Namun pada kenyataan di lapangan ya Pak, kadang-kadang kadang-kadang kita kalau lagi manpower shortage ya akhirnya kita ya harus sedikit banyak harus tahu soal risk management juga Pak ya. Nah, bisa kita catch up ya. Misal kita udah ada di manpower shortage soal yang paham soal GRC, paling tidak kita tahu fundamentalnya saja itu sudah apa ya sudah mengimprove lah kualitas dari implementasi IT infrastruktur kita. Oke. Nah, selanjutnya ada dari Pak Abdul Latif. Saya Abdul Latif, izin bertanya bagaimana berkarir di bidang IT support maupun di bidang engineering. Kita yang fresh graduate perlu membutuhkan skill apa saja agar kita bisa berkontribusi untuk perusahaan. Ah, baguslah ini Mas Abdul Latif ya, yang di fresh graduate. Untuk mau berkarir di bidang IT support maupun di bidang engineering, kita membutuhkan karena enggak ya itu template ya itu template-nya template-nya mabuk kerja di bawah tekanan. Ya tentu skill nomor satu Mas ya. Kalau saya bisa bilang itu skill of the skill semua semua ya itu skillnya skill lah. Skill nomor satu ability to learn hard skill maupun secara soft skill. Hard skillnya apa kalau di bidang IT support? Nah, Sangat-sangat fundamental sangat-sangat aja, Pak. fundamental. Sepertinya suara Mas Garis terputus ya Mas ya. Sebentar ya Sobat Suku, kita coba koneksi ulang. Sambil menunggu, silakan teman-teman yang masih mau bertanya, silakan drop
pertanyaan di kolom chat dan reminder juga untuk segera mengisi form feedback sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Dan jangan lupa juga ikutin kuisnya karena kuis ini akan berhadiah merchandise menarik dari Sohu untuk dua pemenang beruntung. Oke, buat teman-teman tadi sebenarnya ada yang nanya ya, kalau misalnya buat di sini sepertinya ada yang karyawan yang sudah bekerja dan juga masih mahasiswa. Buat teman-teman mahasiswa yang kepengen magang di Suhu, kami juga ada fasilitas magang ya, silakan bisa kepoin di Glints atau LinkedIn kami, yaitu Suhu Professional Training and Consulting. Biasanya kami open untuk magang buat teman-teman yang masih mahasiswa yang pengen magang di Suhu, silakan bisa dikunjungin di Suhu Professional Training and Consulting yang ada di Glints ataupun di LinkedIn. Seperti itu ya teman-teman semua. Buat teman-teman yang sedang mengisi form feedback atau sudah mengisi, terima kasih banyak ya untuk form feedbacknya sebagai masukan sekaligus evaluasi untuk event-event kami ya teman-teman. Dan tentunya tiap masukan-masukan dari teman-teman semua pasti kami baca satu-satu untuk perbaikan event-event kami untuk kedepannya. Seperti itu teman-teman. Audio. Halo, tes, sudah masuk ya? Oke. Oke, sudah aman Mas. Oke, sorry teman-teman. Biasa saya lupa turn off Windows Update. Aduh, ya ini memang Windowsnya kadang-kadang ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian tadi, oke, scroll-scroll lagi. Kita bawa ini adalah mau tanya Pak, apakah ada sertifikasi internasional yang menjadi standar untuk menjadi seorang IT infrastructure? Setahu saya itu semua tergantung dari peminatannya Pak. Ibaratnya kalau Bapak minatnya di data center, ada CDCP, ada banyak ya. Bahkan Suhu juga menyediakan ya Mbak Rus ya. Beberapa trainingnya itu ada CDCP, ada kalau misal Bapak di network administrator kan ada Mikrotik ya, MTCNA, ada kalau di Cisco itu ada CCNP, CCNA, banyak sih Pak kalau sertifikasinya. Tergantung peminatannya aja mau di mana gitu. Ya Pak Dia nih Windows Update memang. Aduh. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Fauzan. Izin tanya Pak, terkait CWDM dan DWDM, apakah bisa dijelaskan secara singkat untuk perbedaan implementasinya dari CWDM dan DWDM itu sendiri? Kalau by best practice saya Mas ya, kalau CWDM itu biasanya diimplementasikan ke data center yang sifatnya regional, let's say, misal di contoh ya, misal ada di data center di sebuah kampus A, misal. Nah, untuk membagi jaringannya, mengatur jaringannya di data centernya itu di satu tempat ya, ibaratnya itu menggunakan teknologi CWDM. Nah, kalau DWDM itu sifatnya sudah antar regional, Mas. Let's say misal dari kantor, dari kampus A, dia mau ke kampus C, tapi masih ada jaringan jaringannya sampai nyebrang lah ibaratnya itu ya bisa perbedaannya mungkin bisa di jarak tempuhnya ya secara awamnya dan singkatnya. Kalau ibaratnya kalau DWDM itu bisa sampai berpuluh-puluh kilo. Kalau CWDM ya sifatnya regional lokal di situ aja. Gitu. Oke, selanjutnya ini Mbak atau Mas ini WKI 4 ini. Bertanya, kalau di kantor 100% di IT, tetapi poin fokusnya di IT infrastruktur.
apakah dikatakan perusahaan tersebut capable untuk implementasi IT? Oke, 100% di IT, tapi implementasi di IT infrastructure. Secara kalau kita bilang capable, ibaratnya kan kapabilitas, berarti kan kebisaannya ya. Kalau secara capable, bisa implementasi infrastruktur IT, tapi secara optimal dan secara efisiennya itu yang masih kita pertanyakan kembali, Mbak atau Mas WG4 itu. Kalau secara bisanya bisa, untuk optimalnya atau optimal atau efisiennya juga belum tentu bisa belum bisa dipastikan. Adalah salah satu contoh yang bahan obrolan saya dengan teman-teman yang sama-sama implementasi IT juga dulu itu ada di sebuah kantor. Itu luar biasa, teman-teman. Ibaratnya kantornya kecil, memang budgetnya luar biasa juga. Jadi ibaratnya kantor kecil tapi udah ibaratnya barang-barangnya itu enterprise semua. Mungkin sekarang kita biasa pakai Ruiji gitu ya, atau yang Wiji atau Ubikiti. Nah, mereka tuh sudah pakai HP Aruba. Oh, luar biasa sekali. Jadi secara speknya itu wah melebihi lah, ibaratnya sangat-sangat overspec lah ibaratnya. Cuman ya kembali lagi di setiap perusahaan itu punya justifikasinya masing-masing. Ternyata di perusahaan tersebut kelihatannya overspec. Oh, ternyata dia implementasinya untuk jangka panjang. Ada juga yang kantor besar cuman speknya mepet banget gitu ibaratnya. Oh, ternyata disesuaikan lagi dengan anggarannya mereka. Mereka ternyata punya anggaran pemeliharaan. Jadi mereka lebih baik speknya dipasin, tapi nanti kalau misal ada upgrade lagi gitu. Oke, sampai jam berapa ini, Mbak Rus pertanyaannya? Oke, kita ambil satu pertanyaan kali Satu pertanyaan lagi ya. sekali lagi ya Mas ya. Oke. Oke, pertanyaan dari Pak Fakri Huda. Izin bertanya Pak Garis, apakah sebagai IT infra harus atau setidaknya memahami seluruh sub bidang IT agar implementasinya dapat berjalan optimal? Oh, kalau memahami seluruh sub bidang, itu ibaratnya otak itu kan punya kapasitas ya Mas ya, ibaratnya. Mungkin kita tidak seberapa paham semuanya, tapi ya disitulah kemampuan manajerial kita yang kita belajar di situ. Ibaratnya satu contoh, kita tidak paham betul soal fiber optik dan misal bukan bidangnya. Sekarang itu apalagi sudah dimudahkan dengan AI ya teman-teman ya. Jadi paling tidak ketika kita mau belajar atau implementasi sistem baru, itu paling tidak sudah mengetahui dulu lah. Jadi mungkin begini teman-teman, salah satu titik yang perlu juga ya, ini saya titipan juga dari teman-teman saya di kampus ya, di teman-temannya dan juga beberapa profesor saya, utamanya di era-era kita itu kan kita sudah banyak terpapar sosial media ya teman-teman ya. Nah, ini sekedar tips aja, ada 3 tips dalam kita menerima konten sosial media itu. Nomor 1, pastikan itu adalah benar. Informasi yang disampaikan itu benar apa enggak. Yang kedua, baik. Ibaratnya menambah nilai tambah atau enggak. Yang 3 itu relevan atau enggak, bagi teman-teman. Ada baiknya sekarang teman-teman dan juga pengingat untuk saya sendiri ya. Konten-konten yang kita konsumsi itu yang baiknya yang banyak melakukan upskilling daripada yang sifatnya entertaining sekali ya teman-teman. Ibaratnya. Jadi kalau dibilang paham seluruhnya itu kayaknya orang IT juga bukan Superman. Ibaratnya paham seluruhnya sampai layar atau bahkan sampai programming atau dan sebagainya, itu kita bukan Superman lah ibaratnya gitu kan. Tapi ya harus paling tidak paham fundamental, Mas. Ibaratnya itu, paham fundamental. Contoh, dulu waktu saya belajar awal-awal itu CCTV. Nah, setahu saya itu CCTV cuma ada yang namanya DVR, Digital Video Recorder. Berarti pakai kabel koaksial. Oh, ternyata sudah ada teknologi namanya NVR, Network Video Recorder. Ibaratnya sudah bisa dilewatkan lewat kabelan gitu. Agar implementasinya dapat berjalan optimal, ya itu ya Mas Fahri, kita harus selalu update dengan teknologi ya. Jujur saya juga banyak project, kadang ya implementasi sana sini update lagi, bahkan dari prinsipal itu sering Pak ada teknologi ini, teknologi wah luar biasa. Gitu. Oke, Barus.
Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Garis atas informasi dan jawabannya ya. Ini sebenarnya sangat membantu juga buat teman-teman yang masih penasaran seputar IT infrastruktur. Ternyata materinya menarik banget ya teman-teman semuanya. Dan tadi juga sudah dikasih tips trik juga dari Mas Garis. Dan mohon maaf juga buat teman-teman yang dari tadi bertanya, tapi ternyata pertanyaannya belum terpilih nih oleh Mas Garis. Tenang aja teman-teman, kita ke depan bakalan adain lagi part-part berikutnya sesi webinar bersama Mas Garis. Jadi nggak apa-apa ya yang pertanyaan belum terjawab, nanti juga boleh disampaikan di grup community suhu biar nanti pertanyaan teman-teman disampaikan. Ya, juga harus nambahin juga. Tadi saya juga sempat share di LinkedIn ya, teman-teman. Ya, insya Allah kalau saya lagi ada break time kerja atau lagi break time project, monggo teman-teman saya open sekali di LinkedIn. Monggo teman-teman bisa tanya di situ. Karena juga ibaratnya saya juga praktisi, juga butuh point of view dari teman-teman ya. Ibaratnya ada teknologi apa yang bisa kita diskusikan. Karena terkadang apa yang sudah kita pelajari itu ternyata kita ketinggalan. Nah, atau bahkan kita, wah ini kayaknya penting nih kalau di-share teman-teman ya. Siapa tahu juga melalui webinar ini, melalui koneksi teman-teman di LinkedIn sini, bisa membuka opportunity yang lebih untuk teman-teman, baik dari segi pekerjaan, bisnis, ataupun dari upskilling knowledge teman-teman. Begitu. Siap, Mas Garis. Tadi juga sempat saya baca nih ada yang sudah follow LinkedIn-nya Mas Garis ya. Silakan kalau yang mau mutualan ya, teman-teman. Tenang aja, Mas Garis masih di suhu, jadi next time kita bikinin webinar-webinar selanjutnya. Sebenarnya untuk request buat next webinar bisa banget dan boleh banget ya, teman-teman. Kami juga sudah memfasilitasi dengan cara teman-teman isi form feedback-nya, karena di form feedback ini selain saran dan masukan untuk kami, juga teman-teman bisa menginformasikan next webinar mau mengangkat materi seputar apa, dan boleh misal spesifik mau sama Mas Garis lagi gitu, silakan banget ya teman-teman, nanti kita Boleh, kemaskan boleh. lagi webinarnya. Ya. Oke. Kolom chatnya rame ini, Mbak. Oh iya, benar. Orang IT pada curhat ini. Ilmu tukang. Ilmu tukang, avatar, menguasai semua elemen. Mantap, teman-teman. Oke, teman-teman semua, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara, sudah menginjak pukul 15.00 WIB. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah join dari awal sampai akhir. Dan teman-teman yang stay tune terus untuk mengikuti webinar SU, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kita tadi sudah banyak belajar ya teman-teman mengenai apa itu definisi tentang strategic IT, kemudian bagaimana sih IT infrastructure itu, kemudian leadership-nya gimana sih kalau sebagai seorang IT infrastructure, kemudian juga ada timing dan juga execution sebagai strategic IT-nya itu gimana gitu. Dan tadi sudah dikupas tuntas oleh Mas Garis. Dan juga nanti buat teman-teman yang ternyata tadi sayang banget joinnya telat seperti itu, nggak masalah teman-teman. Untuk record hari ini bakal kita publish di Suhu TV, yaitu YouTube Suhu TV ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa recall ulang materinya, bisa tonton ulang yang masih belum jelas tadi ketinggalan seperti itu, bisa tonton ulang ya, tenang aja ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang tadi nanyain seputar magang dan skema magangnya seperti apa sih, seperti itu, teman-teman bisa kepoin di Glints atau LinkedIn kami, yaitu Suhu Professional Training and Consulting, dan juga jangan lupa juga untuk LinkedIn-nya di subscribe ya, di follow ya teman-teman, biar nanti mendapatkan insight materi ataupun seputar event maupun loker atau magang di Suhu seperti itu. Dan untuk magang sebetulnya tempat kami bisanya onsite ya teman-teman, mohon maaf kalau yang jauh di luar sana, mungkin kalau misalnya mau main di Suhu, mau mencoba peruntungan di Suhu, boleh sih, silahkan aja ya, di tempat kami sangat terbuka untuk siapapun, begitu ya teman-teman semuanya. Baik, sebelum kita akhiri, Minhu mau nge-spill lagi nih untuk informasi tambahan mengenai perkenalan Suhu ya teman-teman, yang sebelumnya tadi sudah sempat di sounding di awal. Nah, di sini sebelum lanjut ke next event itu ada apa lagi sih teman-teman? Bisa screen capture untuk form feedback-nya ya. Buat yang ketinggalan belum isi form feedback, bisa di screen capture dan bisa diisi nanti setelah after event ini. Nggak apa-apa. Ini kami tunggu maksimal pukul 24.00 WIB, dan juga kuis diisi juga ya teman-teman, karena kami akan mengundi 2 peserta beruntung yang berkesempatan mendapatkan merchandise menarik dari Soko.
Sudah di screen capture ya, teman-teman? Oke, selanjutnya mengenai layanan utama suhu. Nah, ini informasi terkhususnya buat sobat suhu yang selalu setia join di event suhu, yang sudah pernah join, pasti sudah tahu suhu itu apa, tapi buat yang baru join dan sepertinya masih banyak yang baru join dan baru tahu sebenarnya, oh suhu ada ya ternyata gitu. Salam kenal ya semuanya, Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting. Kami merupakan lembaga yang berfokus pada bidang jasa pelatihan dan juga konsultan IT berkantor pusat di Yogyakarta. Layanan utama kami yang pertama ada pelatihan dan sertifikasi sebagai solusi peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dengan materi hard skill dan juga soft skill untuk mendukung tugas dalam organisasi. Kemudian kami juga memiliki jasa konsultan TIK sebagai solusi implementasi teknologi informasi terkini untuk menjawab kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dan yang terakhir yaitu mengenai event spesialis, kami juga ada teman-teman sebagai solusi penyelenggaraan kegiatan organisasi dengan fokus pada hasil dan juga didukung penyelenggaraan secara profesional. Nah, teman-teman bisa kepoin juga website kami yaitu di suhu.co.id. Di sana sudah lengkap ya, teman-teman, terkhususnya untuk silabus-silabus materi yang ada kami, training-training apa saja yang ada di tempat kami. Teman-teman bisa dikepoin di website kami yaitu suhu.co.id. Dan ini sekilas beberapa list pelatihan juga sertifikasi IT di tempat kami ya, teman-teman. Ada IT Management, IT Security Training, Development Training, Mobile Application Development Training, dan masih banyak lagi pelatihan IT yang bisa teman-teman diikutin di Suhu. Selanjutnya, selain pelatihan IT, kami juga ada pelatihan SDM. Yang pertama ada pelatihan SDM Personal dan Team Development, ada Special Skill Development, Public Relation atau PR, Office Aplikasi Perkantoran, dan Multimedia, serta pelatihan Keuangan, Audit, dan Perpajakan. Nah, untuk pelatihan ini teman-teman bisa di suhu.co.id ya, di website kami yaitu suhu.co.id. Di sana sudah ada paparan mengenai informasi silabus mengenai pelatihan IT, SDM, specific training, dan juga untuk yang membutuhkan sertifikasi BNSP di tempat kami juga ada. Dan untuk pelatihan di tempat kami konsepnya bisa remote alias online class dan juga offline class serta in-house training ya buat rekan-rekan yang dari instansi boleh banget misalnya kebutuhan untuk in-house training di Suhu juga bisa, dan kami juga sudah banyak bermitra dengan instansi-instansi lain di luar sana seperti itu. Nah, kemudian untuk pelatihan Suhu yang relevan dengan materi hari ini yaitu mengenai pelatihan dan sertifikasi skema Certified ICT Project Manager ya teman-teman. Dan untuk silabus detailnya teman-teman bisa kepoin di website kami yaitu suhu.co.id. Selain ICT Project Manager, kami juga ada pelatihan dan sertifikasi skema Certified IT Auditor seperti ya teman-teman. Untuk silabus lengkapnya teman-teman bisa kepoin di website kami yaitu suhu.co.id ya, teman-teman. Dan nanti juga yang akan menjadi instruktur kemungkinan besar juga akan dibersamai Mas Garis. Jadi teman-teman bisa kupas tuntas materi-materinya seputar IT infrastruktur ya, teman-teman. Nah, next eventnya apa lagi sih, Minhu? Nah, kebetulan untuk next event di akhir Februari ini masih dalam lingkup IT ya, teman-teman ya. Kita ada pelatihan, maksudnya untuk webinar ya, untuk webinar, pre-webinar peningkatan indeks SPBE strategi dan juga implementasi efektif. Nah, ini khususnya untuk rekan-rekan Bapak Ibu dari instansi pemerintahan yang ingin mengupas tuntas atau mengulik lebih jauh mengenai SPBE, bakal kita bahas, bakal kita bedah di webinar peningkatan indeks SPBE strategi dan juga implementasi efektif. Dan ini yang akan mengisi yaitu Bapak Trijatmiko, yang merupakan seorang kabid statistik Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi. Dan event free webinar ini gratis ya, karena ini free webinar ya teman-teman, dan waktunya di hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 pukul 10 sampai 11.30 WIB. Dan event ini juga disiarkan secara live via Zoom meeting ya teman. Silakan yang mau mendaftar, silakan langsung mendaftar di link yang tertera, di link pendaftaran yang tertera, dan informasi ini juga sudah kami publish di Instagram kami yaitu ppid.by.suhu ya teman-teman, karena event ini sebenarnya khusus untuk pemerintahan, namun buat teman-teman yang non pemerintahan juga tetap bisa join ya, terkhususnya yang kepengen mengulik mengenai SPBE itu seperti apa. Dan jangan khawatir, untuk next event atau materi-materi IT lainnya tetap akan kami update ya di bulan-bulan berikutnya.
Untuk bulan selanjutnya nanti di bulan Maret kita akan ngobrolin ngabubur IT ya teman-teman. Ini spill ya teman-teman. Sebenarnya eventnya belum launching, cuman Minhu spill dari sekarang aja biar teman-teman penasaran. Dan untuk bulan Maret karena kita sudah bulan Ramadan ya, kita ada event yaitu ngabubur IT. Ini masih coming soon, nanti akan dibersamai juga dimoderatorin oleh Mas Garis ya teman-teman. Nah, di sana teman-teman bisa jumpa lagi bersama Mas Garis. Nah, ini untuk informasi media suhu ya teman-teman. Website kami ada di suhu.co.id, kemudian Instagram kami @katasuhukita, dan channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Kurang lebih itu saja informasi tambahan untuk webinar kita pada sore hari ini. Sudah tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan bahkan lebih dari pukul 15.00 WIB. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih stay tune sampai akhir ya. Sebelum saya tutup, izin reminder mengingatkan sekali lagi jangan lupa mengisi form feedback-nya sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dan jangan lupa juga mengisi kuisnya ya teman-teman untuk mendapatkan merchandise menarik dari Suhu ya teman-teman. Dan semuanya kami tunggu maksimal pukul 24.00 WIB. Oke, karena kita sudah di penghujung nih teman-teman, thank you, terima kasih banyak Mas Garis sudah Ya, membersamai. terima kasih teman-teman IT. Saya lihat di chat ini saling curhat. Oh, Semangat ya. Ya, kita IT memang kadang palu gada, cuman kita tetap harus mensosialisasikan ya. Bahwa kita punya spesialisasi tersendiri. Oke, semangat teman-teman. Sehat selalu. Saya pamit undur diri. Saya kembalikan ke Bardos. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Dari kami pamit undur diri ya teman-teman. Sampai jumpa di next event dan semoga teman-teman sehat selalu. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih banyak.